Salam saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah Anda merasa jenuh? Pernahkah Anda merasa tidak berdaya ketika Anda sedang melakukan tugas tanggung jawab atau panggilan, atau sedang mengejar mimpi dan visi yang dipercayakan untuk Anda lakukan sesuai dengan bidang Anda masing-masing? Atau mungkin adakah di antara kita hari ini yang merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu, tetapi masih ragu untuk mengeksekusi karena berbagai pertimbangan demi pertimbangan dan kendala-kendala yang kita lihat untuk melakukan tugas yang dipercayakan untuk kita kerjakan? Jika Anda pernah mengalami atau sedang mengalami, maka hari ini kita akan melihat satu tokoh di dalam Alkitab di mana dia tetap mengerjakan tugas yang dipercayakan. Sekalipun dia banyak mengalami tantangan, banyak mengalami pertentangan, dan bahkan dia harus menderita aniaya, baik secara fisik maupun secara psikis, dia selalu diintimidasi. Nah, tokoh yang kita maksud adalah Rasul Paulus, yang di dalam satu kisah yang dia tulis kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 8 dan ayat yang 9, Paulus menjelaskan rencana pelayanannya kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana Paulus berpesan bahwa dia akan tinggal lebih lama di salah satu kota yang bernama kota Efesus. Di sana Paulus akan melakukan sesuatu tugas dan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun dia menerima banyak pertentangan. Nah, mengapa Paulus bisa mengambil keputusan untuk tinggal lebih lama di sana dan memilih untuk terus mengerjakan apa yang dia sedang kerjakan, padahal dia menerima banyak tantangan, banyak pertentangan yang dihadapi di dalam mengerjakan tugas dan panggilannya? Ini tentu menjadi sangat menarik dan sesuatu yang sangat menginspirasi bagi saudara dan saya yang mungkin hari ini menerima panggilan dari Tuhan, ataupun dari tempat saudara bekerja, saudara sedang diberi tugas dan tanggung jawab, atau mungkin saudara punya mimpi, punya visi secara pribadi yang hendak dicapai, tetapi ada halangan, ada rintangan, ada tantangan yang menghambat langkah saudara, dan itu kadang-kadang membuat kita untuk berpikir kembali, apakah ini harus dilanjut atau harus dihentikan sampai di sini, ataukah ini adalah sesuatu yang salah. Nah, hari ini kita akan lihat mengapa Paulus memilih untuk lebih lama tinggal di sana dan memilih untuk menghadapi tantangan, memilih untuk menghadapi setiap pertentangan yang terjadi dan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Di sini, di dalam ayat yang ke-9 dinyatakan bahwa Paulus akan tinggal lebih lama sebab dia melihat ada kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang besar dan sangat penting sekalipun banyak pertentangan. Jadi yang pertama, untuk kita bisa sukses meraih visi atau melaksanakan tugas dengan tuntas, itu yang pertama yang harus kita miliki adalah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar. Paulus menyadari bahwa apa yang sedang dia lakukan adalah sesuatu yang benar dan itu bersumber dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Maka kesadaran ini membawa satu tekad yang kuat, membawa satu prinsip yang sangat mendasar di dalam pelayanan Paulus. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berjuang karena aku tahu apa yang sedang aku lakukan ini adalah sesuatu yang benar dan ini berasal dari Tuhan. Maka yang pertama, prinsip yang harus kita miliki adalah prinsip bahwa kita harus tahu apa yang kita lakukan itu adalah benar. Lalu yang kedua, Paulus memilih untuk berjuang karena dia tahu apa yang dia sedang lakukan itu adalah sesuatu yang besar dan sangat penting. Selain kita harus mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar, kita juga harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang penting, dan itu sesuatu yang berguna, sesuatu yang sangat memberkati bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang banyak.
Jadi, untuk kita bisa kuat menghadapi tantangan di dalam mencapai visi yang sudah kita terima, itu yang pertama harus memiliki prinsip bahwa kita ini menyadari apa yang kita lakukan. Perjuangan kita ini adalah perjuangan di dalam kebenaran. Lalu yang kedua, perjuangan kita ini adalah perjuangan yang sangat penting karena ini berguna dan berdampak bagi orang banyak. Jadi bukan hanya kepada ego dan juga kepentingan diri sendiri, tetapi itu adalah sesuatu yang memberi sumbangsih bagi masyarakat, sumbangsih bagi orang lain, sumbangsih bagi kepentingan bersama. Jadi itu prinsip yang kedua. Maka dengan memiliki prinsip ini tentu akan mendorong kita untuk tetap maju sekalipun ada tantangan yang merintangi langkah kita. Nah, prinsip yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa di dalam setiap proses untuk mencapai sesuatu itu pasti ada kerikil, pasti ada tantangan, dan ada pasti rintangan yang melintang di dalam setiap perjalanan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita capai dengan instan dan mulus. Sama seperti Paulus, walaupun dia menerima panggilan dari Tuhan, visi ini berasal dari Tuhan, dan visi ini adalah visi yang sangat berguna, dan itu hal yang penting dan sangat berdampak bagi keselamatan banyak orang. Tetapi di dalam hal ini, Tuhan masih izinkan Paulus untuk mengalami berbagai-bagai rintangan dan pertentangan. Yang artinya, tidak ada jaminan kalau tujuan kita benar, tidak akan ada masalah. Tetapi kita harus menyadari walaupun apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang benar dan berguna bagi orang lain, pasti ada juga tantangan yang harus kita alami. Dengan demikian kita mempersiapkan mental kita mempersiapkan kesiapan batin kita mempersiapkan kekuatan kita untuk tetap berjuang, tetap fight. Karena dari awal kita tahu apa yang kita lakukan ini pasti akan ada rintangan. Jadi dengan demikian kita tidak akan tawar hati. Lalu yang keempat adalah kita harus menyadari bahwa di dalam setiap masalah itu selalu ada kesempatan. Paulus tidak hanya melihat pertentangan yang dia terima, tetapi dia justru melihat ada peluang yang sangat besar di balik tantangan, di balik pertentangan yang dia alami, di balik rintangan yang sedang melintang di dalam setiap misi yang dia lakukan. Dia melihat ada kesempatan emas, dia melihat ada kesempatan yang sangat baik untuk menuntaskan visi yang Tuhan percayakan. Nah, ini 4 hal yang harus kita miliki bagaimana kita untuk bisa mencapai goal kita, mencapai target dan visi yang Tuhan percayakan untuk kita. Yang pertama kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar dan itu sesuatu yang berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu, visi yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang penting dan berguna, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang banyak, untuk orang lain, dan bagi masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga, kita harus mempersiapkan mental kita. Kita harus tahu bahwa sekalipun yang kita lakukan itu benar dan baik, berguna bagi orang lain, tetap ada rintangan, tetap ada tantangan, tetap ada kontroversi, tetap ada pro dan kontra. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan mental kita, mempersiapkan kekuatan batin kita, mempersiapkan tekad kita bahwa kita harus berjuang sampai garis akhir. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mencapai visi yang Tuhan percayakan atau target yang kita sedang kerjakan, itu adalah kita harus senantiasa menyadari bahwa ada kesempatan di balik setiap pertentangan, ada kesempatan di balik setiap masalah, ada kesempatan di balik setiap tantangan yang kita alami. Fokus kepada peluang, jangan fokus kepada hambatan. Ada hambatan, tetapi kita harus tetap melihat ada peluang yang terbuka di dalam setiap masalah. Jadi ada berkat di tengah situasi yang sangat genting, ada berkat di situasi yang penuh dengan masalah, ada berkat di dalam persoalan yang kita alami. Jadi ini teman-teman yang harus kita miliki 4 prinsip. Dan yang terakhir, yang kelima adalah yang paling utama, tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa kekuatan kita terbatas,
kemampuan kita tidak seberapa, kemampuan kita tidak mungkin cukup untuk menanggung semua apa yang kita alami hari ini, terkhusus di tengah-tengah pandemi hari ini. Mungkin kelemahan kita itu sangat banyak dan justru tidak mampu berbuat banyak untuk menolong kita melakukan visi ini. Tetapi ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong. Asalkan 4 prinsip itu kita miliki. Yang pertama, kita harus berpegang teguh bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang benar. Yang kedua, apa yang kita lakukan itu berguna baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga, kita harus memiliki prinsip yang siap. Mental kita harus ditempa bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun itu adalah yang benar dan berguna, pasti ada masalah dan penolakan dari orang lain, sehingga kita mempersiapkan mental. Dan yang terakhir, kita menyadari bahwa ada kesempatan di dalam setiap masalah. Nah, 4 prinsip ini akan menolong kita untuk bisa maju terus, pantang mundur, sehingga kita bisa mencapai titik maksimal dan target kita tercapai karena kita punya prinsip yang berasal dari Alkitab dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berjuang, jangan menyerah. Ketika saudara hari ini mendapat visi dari Tuhan, mendapat panggilan dari Tuhan, atau mendapat target dari atasan, dari tempat kita bekerja, mari lakukan dan tuntaskan dengan satu tekad bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar, apa yang kita lakukan itu berguna baik untuk pelayanan, untuk diri sendiri, untuk pekerjaan, untuk rekan-rekan satu kantor, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Lalu yang ketiga, kita harus siapkan mental kita untuk menghadapi berbagai-bagai kemungkinan yang akan terjadi, bahkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di dalam setiap langkah kita harus persiapkan mental. Dan yang terakhir, mari kita senantiasa percaya bahwa ada solusi, ada kesempatan, ada peluang di dalam setiap tantangan yang sedang terjadi di dalam langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya bahwa ada kemenangan dan ada sukacita di dalam Tuhan. Salam.